Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, ya kita kelas disiapkan dulu. Stay. Kiamat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, saya sebut namanya dulu nak. Andi Mawar, Darul Haq, Asmiranda, Hadir Pak. Hikmah Rahmadani, Intan Nur Aini, Hadir Pak. Muhammad Gidga Rizky Ramadan, Muhammad Alif, Muhammad Arya Ibnu Malik, Hadir Pak. Nabila, Alfa Pak. Nadila, Hadir Pak. Naila Nalani, Hadir Pak. Mafia, Hadir Pak. Nur Fadila, Hadir Pak. Radiansyah, Hadir Pak. Rahmi, Hadir Pak. Rizky Alpin, Hadir Pak. Rizky Aksari, Hadir Pak. Sri Nurmia, Hadir Pak. Susi Susanti, Alfa Pak. Tasya. Hadir Pak. Baik, sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, kita bersama membaca surah Al-Fatihah dulu. A'udzu Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga pada kesempatan ini kita hadir di tempat ini guna untuk belajar sebagaimana biasa. Salam dan taslim juga kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali di Mabel Pendidikan Agama Islam. Ya, luar biasa sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dikasih sehat, kuat dan sempat hingga pada kesempatan hari ini kita laksanakan pembelajaran. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan yang lalu materi kita ya itu tentang haji. Ya, di mana sebagaimana yang kita ketahui haji itu termasuk rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Kelima. Yang pertama, kalau rukun Islam yang pertama mengucapkan yang kedua ketiga zakat, keempat yang kelima yang mampu. Jadi rukun Islam yang kelima itu adalah haji. Itu kita melaksanakan haji di Makkah. Itu ayatnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan
mereka juga salah satunya bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, baik, teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan lanjut materi kita. Ya, materi kita pada kesempatan ini adalah tentang menuntut ilmu. Ya, materi kita pada kesempatan ini adalah tentang menuntut ilmu. Ya, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang menuntut ilmu ini, ya, kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah yang pertama, setelah kegiatan belajar mengajar selesai, diharapkan satu, siswa dapat menelaah makna menuntut ilmu berdasarkan materi yang dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menelaah manfaat menuntut ilmu berdasarkan materi dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan menuntut ilmu berdasarkan materi dengan baik. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu berdasarkan materi dengan baik. Dan kelima, siswa dapat menganalisis yang terkaitan menuntut ilmu dengan sikap dan perilaku seorang dalam beribadah. Oke, jadi itu materi kita adalah tentang menuntut ilmu. Sebelum saya berbicara panjang lebar tentang menuntut ilmu, saya ingin bertanya dulu. Ada yang tahu apa arti menuntut ilmu? Apa itu menuntut ilmu? Menuntut ilmu itu artinya apa? Mencari apa? Mencari ilmu pengetahuan. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di sini. Jadi apa makna menuntut ilmu? Menuntut ilmu itu memiliki arti ikhtiar atau usaha mempelajari sebuah ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dengan tujuan ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian sekarang adalah, setelah kita tahu arti menuntut ilmu apa dulu yang harus kita pelajari? Ya, ilmu agama dan ilmu umum. Ya, jadi pada hari ini seperti ini, hari ini kita belajar ilmu agama, itu yang diharuskan. Kita belajar ilmu matematika, kita belajar fisika, biologi, bahasa Indonesia dan seterusnya, itu yang diharuskan. Ya, dan terutama memang ilmu agama. Ya, ini dianjurkan dalam ajaran agama kita. Ya, jadi itu yang boleh. Kalau yang tidak boleh, ada nggak ilmu yang tidak boleh dipelajari? Ada. Contohnya ilmu sihir. Tidak boleh orang pakai mempelajari ilmu sihir. Karena kenapa? Ilmu sihir itu adalah sesuatu, itu ilmu setan, iblis. Dan itu termasuk menserikatkan Allah. Tidak boleh. Kata Allah, inna syirka lazimun azim. Sesungguhnya musyrik itu adalah kezaliman yang besar. Dia tidak boleh. Ya, tidak boleh pakai ilmu sihir, baik itu untuk kekebalan, baik itu untuk penglaris dan semacamnya, tidak boleh. Itu ilmu yang tidak boleh. Karena itu termasuk syirik, dan syirik adalah kezaliman yang besar, dosa yang tidak terampuni. Makanya kita berdoa kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari musuh baik yang aku ketahui maupun yang tidak ketahui. Jadi itu yang tidak boleh dipelajari. Kalau yang diharuskan adalah ilmu agama dan ilmu umum. Oke, baik, anak sekalian. Selanjutnya, setelah makna menuntut ilmu, selanjutnya adalah manfaat menuntut ilmu. Manfaat menuntut ilmu. Jadi di sini ada beberapa manfaat menuntut ilmu. Yang pertama, dengan menuntut ilmu itu dimudahkan jalan ke surga. Yang kedua, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dicintai Rasulullah SAW. Ya. Yang keempat,
dimintakan ampun seisi bumi dan langit. Yang kelima, bahagia dunia dan akhirat. Jadi manfaat daripada menuntut ilmu ini banyak sekali. Ya, ini dimudahkan jalan ke surga. Alam hadis man syaa tariqan yabtaghi fihi ilman syaallah lahu tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan di jalan Allah untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu berapa derajat. Dicintai Rasulullah, dimintakan ampun seisi bumi dan langit, bahagia dunia akhirat. Sangat jelas hadisnya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa ingin bahagia dunia hendak menuntut ilmu, siapa ingin bahagia akhirat hendak menuntut ilmu, siapa ingin bahagia dunia maka hendak menuntut ilmu. Jadi itu luar biasa kalau kita menuntut ilmu. Banyak manfaat yang akan kita peroleh. Ini jelasnya ayat. Ini ayatnya, ini sangat jelas. Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, diangkat di derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa sekali. Ya, Allah langsung yang berjanji akan mengangkat derajat kita. Selanjutnya, hadisnya. Ya, di hadisnya ini hadis man syaa tariqan yabtaghi fihi ilma sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di jalan Allah untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi di sini jelas Allah dan Rasulnya yang menjamin bahwasanya ketika kita menuntut ilmu, Allah mudahkan segalanya. Allah berikan kita manfaat yang besar. Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Jadi pada hari ini beruntung kita yang datang pada hari ini, datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu, karena kemudahannya, karena nikmat manfaat yang didapatkan ketika kita menuntut ilmu adalah suatu manfaat yang besar dan luar biasa sekali. Selanjutnya, aku sekalian, ya, keterkaitan menuntut ilmu dengan sikap seseorang dalam beribadah. Ya, jadi orang yang berilmu itu, kalau kita menuntut ilmu, kita tahu ilmunya, ilmu salat, kita tahu ilmunya, ilmu zakat dan seterusnya, itu akan mempengaruhi kita untuk beribadah. Ya. Ketika kita melaksanakan ibadah, salat, kita tahu apa yang bacaan-bacaannya. Ketika kita melaksanakan ibadah zakat dan seterusnya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi akan mempengaruhi di dalam pikiran dan hati kita, akan mempengaruhi bahwasanya dengan ilmu itu akan mendorong kita semangat untuk beribadah dan beribadah lebih baik lagi. Jadi luar biasa sekali. Jadi berbeda memang kalau ada orang yang beribadah dengan ilmu, ada yang tidak beribadah tanpa ilmu. Ini perbedaannya sangat berbeda sekali. Kalau kita punya ilmu, ini kita bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Karena ilmu ini memang akan membuat kita akan menjadi seseorang yang lebih baik dan lebih baik lagi, dan mendorong kita, memotivasi kita untuk menjadi berbuat baik dan beribadah lebih baik. Ya, seperti itu. Jadi nikmat daripada menuntut ilmu ini, manfaat daripada menuntut ilmu ini, keterkaitan menuntut ilmu dengan beribadah ini sangat luar biasa sekali, sangat bermanfaat sekali. Baik, teman-teman sekalian, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, baik. Saya akan kasihkan tugas pada kesempatan ini. Ada 3 kelompok di sini. Kita kerja, ya. Kelompok, ya, kita waktu 5 menit. Silakan. Kelompok 3. Silakan dikerja dulu. Sebentar kita akan ada satu orang yang menampilkan mewakili presentasi teman-temannya. Yang sini kelompok 1, di sini kelompok 2, yang sana kelompok 3.
Ya, silakan berikan dia dengan baik.
Ada yang sudah selesai? Saya Pak. Ya, oke. Baik. Kita akan mulai menampilkan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Baik, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaannya nomor 1 yaitu, tuliskan ilmu apa saja yang boleh kita pelajari. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu 1. Ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, ilmu fikih, ilmu akhlak dan tasawuf, dan nomor 5 yaitu ilmu tauhid. Nomor 2, bolehkah kita mempelajari ilmu sihir? Jelaskan. Jawabannya tidak, karena perbuatan sihir itu sendiri mengandung kemusyrikan dan terdapat unsur pelanggaran akidah serta campur tangan setan. Pertanyaan nomor 3 yaitu, apakah akibat jika kita tidak mau menuntut ilmu? Ia tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam beribadah pun ia tidak akan bisa menjalankan dengan benar apabila tidak berilmu. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Oke. Ada yang ingin? Ya, betul. Coba. Ya. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin tanggapi? Tidak ada? Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, luar biasa sekali kelompok 1. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Siapa yang ingin mewakili kelompok 2? Ya, silakan. Apa saja? Tugasnya kita tampil depan itu sudah luar biasa sekali ketika kita bisa membacakan. Silakan. Oke. Siapa tadi? Silakan. Silakan. Next saja. Silakan. Siapa orang? Ya. Oke. Silakan. Terima kasih telah memberikan waktu kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Soal pertama, yaitu tuliskan ilmu apa saja yang boleh kita pelajari. Hasil diskusi kelompok kami yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Soal kedua, bolehkah kita mempelajari ilmu sihir? Jelaskan. Tidak, karena ilmu sihir hukumnya haram. Alasannya, karena Al-Quran telah mengencamkan dan menjelaskan bahwa sihir adalah kafir. 3. Apakah akibat jika kita tidak mau menuntut ilmu? Jawabannya yaitu, ia tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam beribadah pun ia tidak akan bisa menjelaskan dengan benar apabila tidak berilmu. Makasih, itulah hasil diskusi dari kelompok. Oke, kita kasih aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 3. Silakan untuk ditampilkan diskusinya. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab soal nomor 1. Tuliskan ilmu apa saja yang boleh kita pelajari. Hasil diskusi kami yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Nomor 2, bolehkah kita mempelajari ilmu sihir? Jelaskan. Tidak, karena ilmu sihir adalah ilmu syaitan dan iblis. Nomor 3, apakah akibat jika kita tidak mau menuntut ilmu? Akibatnya adalah orang tidak dapat memotivasi dirinya untuk rajin beribadah. Itulah diskusi kami. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk. Oke, baik. Aku sekalian, sebelum kita lanjut, ada yang ingin saling menanggapi, saling menanyakan tadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, ingin ditanggapi, ya. Yang ingin diungkapkan, ya. Mungkin kelompok 1 dulu tadi ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Sudah jelas? Jelas. Kelompok 2 ada yang ingin menanggapi Saya, tadi Pak. jawaban? Ya, silakan.
Halo tadi Pak, soalnya nomor 1 tuliskan ilmu apa saja yang boleh kita pelajari. Yang ditulis oleh kelompok 2 itu Pak cuma ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Apakah ilmu fikih atau ilmu akhlak tidak bisa dipelajari? Tidak bisa pelajari. Oke, jadi pertanyaannya tadi luar biasa sekali. Dikatakan tadi bahwasanya yang dijawab adalah ilmu agama saja sama ilmu umum. Bagaimana dengan apakah ilmu fikih atau akhlak bisa dipelajari atau bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Tanggapi. Ada? Mengucapkan? Ya, coba silakan. Atas nama siapa? Antara silakan. Karena ilmu fikih ataupun ilmu akhlak itu termasuk dalam ilmu agama. Oke, luar biasa. Gimana? Iya, kita kasih Allah luar biasa. Ini luar biasa sekali pertanyaan dan jawaban yang disampaikan. Jadi memang itu pendidikan agama Islam itu, ilmu agama itu termasuk fikih, akidah, ya Quran hadis dan yang lainnya. Jadi sudah cocok sekali yang disampaikan oleh teman internal ini, teman kita tadi, dan luar biasa. Kita kasih Allah untuk kita sama. Oke, baik anak sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini luar biasa sekali pembelajaran kita. Ya, sebelum saya menutup pembelajaran ini, saya ingin menyimpulkan dulu daripada pembelajaran kita. Di mana soal yang muncul tadi, ya saya ingin mengulas kembali. Yang pertama, tuliskan apa saja ilmu yang boleh kita pelajari. Jadi ilmu yang kita pelajari itu adalah, saya ulas kembali, adalah ilmu agama dan ilmu umum. Ya, tapi nilainya ilmu agama itu lebih tinggi lagi. Ya, tapi semua ilmu boleh kita pelajari asalkan itu bermanfaat. Dengan kata lain, ilmu agama dan ilmu umum itu yang harus dianjurkan untuk kita pelajari. Yang kedua, bolehkah kita mempelajari ilmu sihir? Jelaskan. Jelas? Tidak boleh. Ya, kita tidak boleh mempelajari ilmu sihir. Kenapa? Karena sihir itu adalah ilmu hitam, ilmu sesat, itu dilarang. Itu adalah ilmu setan, itu mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, musyrik itu kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya musyrik itu adalah kezaliman yang besar, dosa yang tidak diampuni. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah dan musyrik baik kita maupun yang tidak ketahui. Yang terakhir, apakah akibat jika kita tidak mau menuntut ilmu? Akibat jika kita tidak mau menuntut ilmu, tentunya banyak akibatnya. Akibatnya kita akan bisa saja kita akan menyesal di kemudian hari. Untuk memperoleh kebahagiaan dunia itu tentunya dengan menuntut ilmu. Kalau kita tidak menuntut ilmu, tentunya kita tidak akan, artinya kita akan tertinggal, kita akan terbelakang. Apalagi menuntut ilmu agama untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, tentu kita harus menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Karena dengan menuntut ilmu itu kita akan memperoleh kebahagiaan dunia wal akhirat. Jadi sangat disayangkan sekali kalau kita tidak mau menuntut ilmu. Kata pepatah Arab mengatakan, belajar di waktu muda bagaikan menulis di atas batu, dan belajar di waktu tua bagaikan menulis di atas air. Artinya di saat kita masih muda seperti ini, kita belajarnya itu gampang. Tapi kalau kita sudah tua itu sudah sulit. Makanya harus memanfaatkan waktu ini supaya kita belajar dengan baik, kita menuntut ilmu. Dan jika kita tidak menuntut ilmu, tentunya kita akan menyesal. Jangankan ilmu umum saja, saya kasih contoh. Kalau kita ke Makassar, kalau kita tidak bisa membaca, kita tidak tahu ini sudah di jalan mana. Kita mungkin mau turun di depan kampus, kita sudah lewat karena kita tidak tahu membaca. Itu contoh yang sederhana. Apalagi ilmu lainnya, apalagi ilmu agama, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya puasa dan seterusnya. Ya, tentunya kita akan bahkan fatalnya kalau tidak menuntut ilmu, orang bisa tersesat. Ya, itu paling fatalnya. Makanya menuntut ilmu ini sangat penting.
untuk kita peroleh kebahagiaan dan memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sebagaimana ayat yang firman ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan hadis Nabi, man syaraka tariqan yabtaghi fihi ilman syarallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan jalan Allah untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Dan dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia, hendak menuntut ilmu. Siapa yang ingin bahagia akhirat, maka hendak menuntut ilmu. Dan siapa yang ingin bahagia keduanya, maka hendaklah ia menuntut ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting sekali. Ilmu itu sangat bermanfaat sekali untuk kita pelajari, untuk kita sekalian. Baik, anak sekalian, pada kesempatan ini, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dengan menuntut ilmu ini, kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita akan memperoleh kebahagiaan, kita akan memperoleh berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.